Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andihana Syakira dengan NPM 2110631120053 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam kelas 1B. Yang terhormat, Bapak Bambang Suteja selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai 3 narasumber dengan tema pendidikan kewarganegaraan. Baik, langsung saja kita ke video wawancaranya. Baik, saya sudah bersama narasumber pertama saya. Sebelumnya dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Saya Syarnika Zalia dari Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Utara dan sekarang saya merupakan mahasiswa semester 5. Oke, baik. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama ya. Menurut Anda, apa itu pendidikan kewarganegaraan? Menurut saya, dari hal-hal yang sudah saya pelajari dan saya baca juga, pendidikan kewarganegaraan sendiri itu sudah kita pelajari sejak masuk SD ya. Nah, sekarang kan di kuliah juga ketemu nih untuk belajar pendidikan kewarganegaraan. Cuma ditambah dengan mata kuliah anti korupsi. Jadi biasanya mata kuliah ini dipelajari oleh anak atau mahasiswa semester awal. Jadi ini merupakan mata kuliah universitas, jadi universitas dimanapun akan dapat nih untuk mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Nah, untuk pendidikan kewarganegaraan sendiri itu biasanya kita mempelajari tentang negara, bisa tentang geografisnya, terus juga tentang identitas negara kita, ataupun misalkan kekayaan negara, ataupun juga mempelajari tentang gimana kita saling bertoleransi atau menghargai satu sama lain. Itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan kedua. Kenapa pendidikan kewarganegaraan diperlukan bagi setiap warga negara? Oke, untuk pertanyaan nomor 2 ini, kenapa pendidikan kewarganegaraan diperlukan bagi setiap warga negara? Nah, kalau untuk sekarang ini kan kita mempelajari pendidikan kewarganegaraan di semester 1, jadi biasanya itu lebih memperdalam tentang gimana nih mahasiswa bisa saling bergotong royong nih, misalkan dalam hal pemilu, itu kan tidak semua orang ya memiliki hak untuk memilih, jadi biasanya akan dipelajari lebih dalam nih tentang pemilihan umum yang ada di negara kita, karena kan kita kan negara yang ada pemilunya nih 5 tahun sekali, jadi kita bisa memilih presiden ataupun DPRD ya. Jadi kita sebenarnya juga punya hak nih untuk mempelajari pemilu sebelum pada akhirnya memilih. Jadi di pemilu ini juga kita nggak bisa sembarangan milih kan, kita udah mempelajari nih di salah satunya di mata kuliah ini atau di pelajaran ini. Nah, kalau di pendidikan kewarganegaraan juga kita mau pelajari tentang negara kita sendiri, misalkan tentang Pancasila itu ada 5. Jadi baiknya memang harusnya kita kan menghafal dan mempelajari ataupun juga mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Jadi pendidikan kewarganegaraan ini juga mempelajari lebih dalam tentang Pancasila itu sendiri dari sila 1 sampai ke 5. Dan juga di pendidikan kewarganegaraan sendiri tadi saya bilang di awal, yang pertama itu mempelajari tentang anti korupsi. Jadi kita lebih mempelajari lebih dalam misalkan tentang eksekutif, legislatif, sama satu lagi yudikatif. Nah, bisa mempelajari lebih dalam tentang KPK ataupun bagaimana lembaga-lembaga itu bekerja di negara kita, dan di pendidikan kewarganegaraan ini juga kita mempelajari tentang politik sedikit gitu. Jadi gimana politik di negara kita berjalan gitu kan, pemilu itu juga politik ya jatuhnya. Jadi kayak misalkan ada demo itu kan salah satunya politik. Jadi sebenarnya kita sebagai mahasiswa itu bisa menyuarakan suara rakyat gitu. Biasanya kalau ada demo itu suara mahasiswa itu didengar karena kita sebenarnya mengaspirasikan juga suara rakyat gitu kan. Nah, kenapa diperlukan untuk setiap warga negara? Jadi kalau misalnya kita punya basicnya nih untuk saling bertoleransi tadi, terus juga tidak saling mengunjing atau saling membagi sara. Sara itu kan tidak boleh ya. Jadi kayak untuk ras, agama, antar golongan itu tuh tidak boleh kalau misalkan udah berantem nih antar sara itu kan
akan terjadi konflik besar gitu. Jadi makanya kita dibutuhkan toleransi tadi. Jadi kalau setiap orang sudah mengerti akan toleransi tadi untuk saling menghargai, maka negara kita akan tentram, aman. Walaupun misalkan di negara kita juga ada Kemenham ya, Kementerian Keamanan gitu yang menjaga negara kita juga perlu tuh sikap toleransi di antar sesama warga negara, nggak hanya mahasiswa, tapi misalkan udah diajarkan tadi sejak SD ya sampai misalkan sekarang kuliah gitu. Jadi kalaupun kita memiliki saudara atau teman yang kurang mengerti nih tentang pendidikan kewarganegaraan, kita sebenarnya bisa saling belajar bersama-sama gitu untuk memberitahu kalau si pendidikan kewarganegaraan ini penting untuk dipelajari dan juga diaplikasikan. Itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Untuk pertanyaan terakhir, menurut Anda, apa tujuan dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa? Oke, kalau untuk pertanyaan nomor 3 ini lebih dispesifikkan kepada mahasiswa ya. Jadi kalau mahasiswa sendiri itu kan kita kayak yang saya bilang tadi ya mungkin agak sudah disinggung di pertanyaan nomor 2. Jadi kalau mahasiswa itu kan kita sebenarnya punya suara juga, selain sebagai rakyat kita memiliki alma mater masing-masing nih di kampus kita. Jadi kita bisa menyuarakan hal ini, misalkan ada demo di kampus. Itu sebenarnya kita juga sudah mengaplikasikan si mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini untuk membulatkan satu suara gitu kan untuk memperjuangkan suatu hal gitu untuk keadilan gitu kan tujuannya. Jadi sebagai mahasiswa itu tidak hanya belajar misalkan di kelas, kita juga bisa mengaplikasikan nih si pendidikan kewarganegaraan misalkan dan demo itu konteksnya tidak selalu negatif ya kalau menurut saya gitu. Jadi sebenarnya dari demo juga kita belajar untuk orasi, untuk berbicara hal-hal yang perlu diperjuangkan, terus juga dengan adanya demo itu kan kita sebenarnya saling melindungi satu sama lain juga pada akhirnya untuk suara kita didengar gitu. Selain demo juga kalau untuk pendidikan kewarganegaraan tadi itu bisa saling toleransi gitu kan. Misalnya untuk sesama agama kita kan memiliki banyak suku dan ras ya. Jadi sebagai mahasiswa walaupun kita masih belajar itu tujuan dari mata kuliah si pendidikan kewarganegaraan ini dari kampus itu supaya kita juga saling bertoleransi gitu kan sesama ras, golongan maupun ras, golongan ataupun agama. Karena sebenarnya kalau udah permasalahan agama itu kan agak sensitif ya biasanya orang Indonesia. Terus juga kalau pendidikan kewarganegaraan ini kita juga semakin mengetahui nih tentang Indonesia sendiri. Misalkan Indonesia itu punya berapa luas atau punya berapa provinsi, biasanya juga akan disinggung sedikit-sedikit nih di pendidikan kewarganegaraan ini. Mungkin itu saja juga lebih memperdalam pengetahuan mahasiswa akan negaranya sendiri. Itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya, Kak Sharon. Sama-sama, Hana. Sukses selalu. Amin, terima kasih. Baik, sekarang saya sudah bersama narasumber kedua saya. Sebelumnya dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, makasih. Nama saya Olivia Putri Safira, bisa dipanggil Olivia. Saya kuliah di Universitas Gunadarma, jurusan psikologi, sekarang udah semester 5. Baik, kita langsung masuk ke pertanyaannya aja. Oke, masuk ke pertanyaan pertama. Apa yang Anda ketahui tentang Pancasila? Pancasila merupakan dasar atau ideologis negara Republik Indonesia. Pancasila itu merupakan rumusan dan pedoman bagi kehidupan bangsa dan bernegara seluruh rakyat Indonesia. Harus dijelasin apa lagi ya? Yang saya tahu aja. Ya. Perlu disebutin nggak Pancasilanya? Iya, boleh. Silahkan. Pancasila itu terdiri atas 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, oleh permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta. Panca itu yang artinya 5, dan sila itu yang berarti prinsip atau asas. Sila itu juga
diartikan sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang, bangsa, atau kelakuan perbuatan yang menurut adab. Itu menurut saya. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut Anda, apa itu identitas nasional, serta apa fungsinya? Menurut saya, identitas nasional itu merupakan kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Fungsi identitas nasional itu sebagai alat pemersatu bangsa, pembeda antara negara Indonesia dengan negara lainnya. Terus identitas nasional juga sebagai landasan negara atau pedoman negara untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Terus identitas nasional juga sebagai menggambarkan apa saja potensi sumber daya atau kemampuan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Identitas nasional juga sebagai identitas dari suatu negara untuk menunjukkan nilai atau kualitas dari negara tersebut. Oke, baik. Pertanyaan terakhir, apa itu Pancasila sebagai identitas nasional? Pancasila sebagai identitas nasional, yaitu Pancasila sebagai identitas bangsa, di mana Pancasila mampu memberikan ciri khas yang melekat dalam tubuh masyarakat, di mana Pancasila yang menjadi pedoman bagi masyarakat bagaimana mereka berperilaku dalam kehidupan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Itu yang saya ketahui. Oke, baik. Terima kasih Kak Alivia atas waktunya. Iya, sama-sama. Oke, baik. Selanjutnya saya sudah bersama narasumber ketiga saya. Sebelumnya, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum, halo, nama saya Nafisa Rahmania. Saya adalah seorang karyawati di Perumbulok, Kantor Pusat Jakarta Selatan. Oke, baik. Langsung masuk ke pertanyaan pertama aja ya, Kak. Oke. Apa yang Anda ketahui dari Pancasila sebagai ideologi terbuka? Apa perbedaannya dengan ideologi tertutup? Pancasila sebagai ideologi terbuka itu berarti Pancasila itu bersifat dinamis, mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, teknologi, ilmu pengetahuan, dan juga aspirasi masyarakat. Kalau ideologi tertutup adalah ideologi yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman itu sendiri tentunya. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan kedua. Jelaskan apa itu Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi itu berarti Pancasila memiliki nilai-nilai yang menjadi landasan untuk kehidupan kita berbangsa Indonesia dalam bersosialisasi, beragama, hak asasi manusia, kerjasama, dan yang lain-lainnya. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Sebutkan contoh Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Anda. Contoh kehidupan Pancasila itu misalkan sila ketiga itu Persatuan Indonesia. Maknanya itu berarti kita sebagai warga negara Indonesia itu harus bersatu, harus berteman gitu dengan siapapun tanpa memandang perbedaan ras, suku, agama, budaya, dan yang lainnya. Oke, baik. Terima kasih Kak Fisa atas waktunya. Sama-sama. Baik. Terima kasih kepada ketiga narasumber saya yang sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.